Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Sore dan kami langsung saja update informasi dan juga peristiwa terkini di depan gedung DPR RI karena aksi unjuk rasa masih berlangsung, bahkan sempat memanas pemirsa karena massa mulai masuk ke dalam kawasan gedung DPR RI dengan menjebol pagar. Dan kemudian terjadi pelemparan benda-benda begitu ya ke aparat. Lalu sekarang juga kita lihat ada pembakaran atau bakar-bakaran spanduk begitu di sebelah kiri Anda. Jika Anda melihat, itu adalah gerbang utama dari gedung DPR RI dan mereka membakar spanduk yang mereka gantungkan tadi. Dan polisi sudah mulai berkumpul di bagian kanan. Ini adalah halaman dalam dari gedung DPR RI, persisnya di depan gerbang atau bagian dalam gerbang. Dan polisi sudah berjaga-jaga di sana. Tadi sempat menembakkan gas air mata. Jadi kalau Anda lihat di sisi sebelah kiri, ini asap gas air mata masih terlihat ada sisa-sisanya begitu ya. Dan juga ternyata bukan hanya demikian, tapi juga massa membakar spanduk-spanduk yang mereka bawa, baik yang tergantung maupun yang ada di bawah. Dan kita langsung bergabung dengan rekan Indira Utomo yang saat ini berada di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Indira. Undang-undang perampasan aset kemudian mengadili para koruptor seadil-adilnya supaya tidak menyulitkan masyarakat begitu. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah seorang perwakilan ojek online yang mengaku kecewa begitu karena setelah aliansi masyarakat Pati tadi berhasil diterima oleh anggota DPR, kemudian setelahnya langsung mengundurkan diri dari depan gedung DPR RI kurang lebih pukul 12.30. Jadi untuk masyarakat yang saat ini melakukan aksi demo adalah aliansi dari GERAM atau Gerakan Rakyat Penggugat yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat daerah di Indonesia dan juga sejumlah mahasiswa. Dan hingga sore hari ini peserta demo masih atau aksi unjuk rasa masih terus bertambah. Ada juga dari anak-anak sekolah, baik itu STM maupun juga sekolah menengah akhir. Ya, sementara itu Ayah, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, aksi lempar oleh para peserta demonstrasi dari sejumlah aliansi ini ya yang sudah berkumpul. Bahkan tadi disampaikan ada pelajar juga dari SMK yang ikut berdemonstrasi dan mereka melemparkan benda-benda ke para petugas yang berada di dalam gedung atau berada di dalam kawasan gedung DPR RI. Aksi bakar-bakar juga masih terus berlangsung dan ini menjadi hal yang sering kali dilakukan begitu ya. Di antaranya membakar ban, tapi sekarang sudah mulai membakar spanduk-spanduk yang dibawa. Dan pemirsa, seperti yang kita juga sudah informasikan dan mungkin Anda juga sudah ketahui bahwa pihak kepolisian menjaga di bagian dalam komplek DPR RI. Sementara itu di sejumlah titik di Jakarta juga ada pengamanan gabungan ya, baik dari pihak kepolisian maupun pihak TNI di beberapa titik daerah yang berpotensi terjadi tindakan anarkis maupun titik-titik rawan begitu ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa banyak sekali pihak dari dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang kemudian melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online begitu ya. Demikian juga pihak kantor atau office yang kemudian juga memerintahkan kepada karyawannya untuk melakukan bekerja melalui rumah atau WFH begitu, work from home ya. Nah,
Tadi juga kalau sempat pemirsa keluar begitu ya ke sejumlah jalan-jalan protokol, memang tidak terlalu ramai jalanan dan beberapa wilayah di Jakarta Pusat agak cukup lengang begitu ya. Masyarakat menghindari berkendara melalui wilayah melalui kawasan tengah atau Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan di kawasan seperti Senayan begitu ya. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai Koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan masa aksi. Dalam surat tersebut, DPR menyatakan komitmen untuk menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sementara Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu tersebut RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, masa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Ya, sebelumnya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, politikus PKS Ahmad Heriawan, serta Botok naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada masa aksi. Dalam kesempatan ini, Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Pertama, komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk mendengarkan aspirasi. Ya, sebelumnya aktivis asal Pati Supriyono alias Botok akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR RI pada Kamis pagi tadi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Merdeka rakyat Indonesia. Belum ada tanggapan, Mas? Ya, tinggal meyakinkan aja. Ya, kita yang gimana, Mas? Aplikasinya. Oke. Berarti habis ini mau ketemu siapa lagi, Mas? Audiensi. Sama siapa, Mas? Dasko. Oke.